Halo, jumpa lagi di channel YouTube Elina Sebayang Official. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung untuk dapatkan pembahasan soal lebih banyak, mari ikut bersama-sama dalam kelas bimbel privat online Elina Sebayang Official. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, bisa langsung saja menghubungi nomor WA 0812 1249 5294. Kita akan ada kelas bimbel privat online pembahasan soal lewat grup WA, Zoom, dan juga tryout secara mandiri. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki buku ini, boleh teman-teman langsung pesan buku ini di WA admin 0812 1249 5294. Nah, jadi dalam buku ini sudah ada soal-soal kebidanan dan di dalam buku ini juga sudah ada kunci jawaban dan pembahasan, dan di lembar terakhir itu ada juga tentang khusus materi. Oke teman-teman, ini ada beberapa FR dari teman-teman kita yang sudah maju ujian lebih dahulu. Dan saya sudah coba buat FR ini ke dalam bentuk soal dan juga plus pembahasannya. Dan saya akan sharing bagi teman-teman untuk membantu persiapan yang mau ujian P3K dan juga SKB Kebidanan 2024. Oke, untuk yang pertama itu katanya ada soal tentang cakupan PN ya, cakupan persalinan. Nah, di sini saya buat dalam bentuk soal ya. Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga bidan di desa X adalah 63 persalinan dalam 1 tahun. Target sasaran ibu bersalin di wilayah tersebut adalah 85%. Berapakah cakupan PN, ya, cakupan pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dalam kasus tersebut? A 74,1%, B 75,4%, C 74,5%, D 71,4%, E 77,4%. Nah, jadi teman-teman, untuk rumus cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan ataupun simbolnya ini PN ya, rumusnya itu adalah jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di wilayah tersebut ya, di satu wilayah tersebut, di satu wilayah tertentu dalam satu kurun waktu tertentu, dibagi dengan jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Nah, jadi di sini kan tadi katanya jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan itu 63 persalinan. Nah, jadi jumlah sasarannya 85%. Jadi 63 dibagi 85 kali 100%. Nah, maka jawabannya di sini adalah 74,1. Maka cakupan persalinan dalam kasus tersebut adalah 74,1%. Nah, di sini juga ada rumus tentang menetapkan jumlah sasaran ibu bersalin ya. Kalau misalnya jumlah sasarannya itu belum ditentukan, maka cara kita menentukan jumlah sasaran ibu bersalin itu adalah 1,05 dikali CBR atau angka kelahiran kasar. Jadi 1,05 ini adalah sudah ketetapan ya. 1,05 dikali CBR dikali jumlah penduduk. Itu adalah untuk menetapkan jumlah sasaran ibu bersalin. Tetapi pada kasus ini tadi jumlah sasarannya itu sudah ditentukan. Sasarannya itu adalah 85%. Jadi karena sudah ada jumlah sasarannya, maka kita tinggal membagi aja jumlah yang melahirkan ditolong oleh bidan dibagi jumlah sasaran dikali 100%. Maka 63/85 kali 100%, jawabannya adalah 74,1%. Jawabannya adalah A. Oke, soal yang kedua ini adalah tentang IMT Bumil ya, IMT ibu hamil. Nah, ini saya buat dalam bentuk soal. Seorang perempuan melakukan kunjungan ANC di praktek mandiri bidan. Riwayat IMT sebelum hamil adalah 23. Nah, jadi teman-teman harus paham ya. IMT normal itu adalah 18,5 sampai 24,9. Jadi kalau IMT-nya sebelum hamil 23, artinya IMT-nya itu masih dalam batas normal. Berapakah total kenaikan berat badan normal selama kehamilan kasus tersebut? A 12,5 sampai 18 kg, B 11,5 sampai 16 kg, C 7 sampai 11,5 kg, D 5 sampai 9 kg, E 10 sampai 12 kg. Nah, ini ada tabelnya ya teman-teman. Kalau dia misalnya IMT-nya itu normal sebelum hamil, yaitu 18,5 sampai 24,9, maka total kenaikan berat badan selama hamil itu adalah
11,5 sampai 16 kilogram. Tetapi kalau misalnya dia sebelum hamil itu underweight ataupun kurus ya, maka dia sebaiknya kenaikan berat badannya itu adalah 12,5 sampai 18 kilo selama kehamilan. Dan kalau dia misalnya overweight ya, gemuk ya, IMT-nya itu yaitu 25 sampai 29,9, maka total kenaikan berat badannya itu cukup 7 sampai 11,5 kilogram. Dan kalau misalnya dia sebelum hamil itu sudah obesitas ya, IMT-nya itu sudah 30 ke atas, maka dia kenaikan berat badannya selama hamil itu cukup 5 sampai 9 kilogram aja. Nah, jadi karena di sini tadi sebelum hamil dia IMT-nya 23 artinya normal, maka total kenaikan berat badannya itu adalah 11,5 sampai 16 kilogram saja, yaitu opsinya adalah B. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung untuk dapatkan pembahasan soal lebih banyak, mari ikut bersama-sama dalam kelas bimbel privat online Welina Sembayang Official. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, bisa langsung saja menghubungi nomor WA 0812 1249 5294. Kita akan ada kelas bimbel privat online pembahasan soal lewat grup WA, Zoom, dan juga tryout secara mandiri.